Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Siswa kelas 6. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun di kondisi pandemi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan terus belajar. Kali ini Pak Rudi akan memberikan ulangan. Yang pertama bab surah Al-Alaq dan yang kedua surah Al-Qadr. Sebelum ulangan dimulai, saya ingatkan bagi siswa-siswi kelas 6 yang belum mengumpulkan tugas menulis surah Al-Alaq 1 sampai terakhir beserta artinya, Pak Rudi tunggu minggu depan untuk dikumpulkan beserta ulangan ini. Baiklah, mari kita mulai ulangan pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ulangan sendiri, nanti anak-anak silahkan menyiapkan sobekan kertas. Baiknya Pak Rudi sarankan di buku ulangan. Jadi ada 2 sobekan kertas. Sobekan yang pertama untuk surah Al-Alaq dan sobekan yang kedua untuk surah Al-Qadr. Nanti Pak Rudi akan membacakan soal. Soalnya terdiri dari 10 untuk Al-Alaq dan 10 untuk Al-Qadr. Anak-anak hanya menjawab benar atau salah. Jadi ditulis jawabannya saja, benar atau salah. Karena ulangan pada kali ini berbeda dengan ulangan-ulangan yang lain karena kondisi pandemi seperti ini. Pak Rudi ingatkan kembali, anak-anak hanya menjawab benar atau salah. Soalnya tidak usah ditulis. Teliti soal dengan baik agar jawaban kalian tepat. Sudah siap? Oke. Pastikan dalam buku atau kertas sobekan tersebut ada nama, kelas, dan nomor absen. Soal yang pertama, materi surah Al-Alaq. Dalam surah Al-Alaq terdapat perintah membaca, meneliti, dan mengamati segala hal yang ada di dunia ini. Surah Al-Alaq diawali dengan kata Iqra yang artinya membaca. Nah, pernyataan tersebut benar atau salah? Silakan ditulis. Soal nomor 2. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 menyampaikan pesan bahwa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, meneliti dan mengamati segala hal yang ada dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah. Pernyataan ini benar atau salah? Soal ketiga. Allah akan memanggil malaikat Zabaniyah yang mempunyai tugas menyiksa orang-orang yang berbuat dosa. Hal ini sesuai dengan penjelasan surah Al-Alaq ayat ke-17. Pernyataan ini benar atau salah? Soal nomor 4. Abdan idza shalla.
adalah bunyi surah Al-Alaq ayat ke-10 yang mempunyai arti seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Yang dimaksud seorang hamba dalam penjelasan ayat ke-10 surah Al-Alaq tersebut adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Pernyataan ini salah atau benar? Soal nomor 5. Surah Al-Alaq adalah surah yang menempati urutan ke-96 dalam Al-Quran. Terdiri dari 19 ayat dan turun pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Thur. Pernyataan ini salah atau benar? Soal ke-6. Ara'aital ladzi yanha adalah bunyi surah Al-Alaq ayat ke-9. Pernyataan ini benar atau salah? Soal ke-7. Ketika sedang asyik membaca dan menghafalkan surah Al-Alaq, tiba-tiba kakak membunyikan radio dengan suara yang keras. Sebagai adik yang baik, aku mengingatkannya dengan mengatakan, "Tolong kecilkan suara radio itu, Kak." Dia pun mengecilkan volume radio tersebut. Dan aku melanjutkan menghafal surah Al-Alaq ayat ke-2, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pernyataan ini salah atau benar? Soal ke-8. Situasi pandemi corona seperti sekarang ini mengakibatkan kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, sehingga teman-teman sekelasku sering video call, sekedar sharing untuk mengerjakan tugas bersama. Susi adalah salah satu teman akrabku. Dia sering menghafalkan surah Al-Alaq, terutama ayat 1 sampai 5. Susi mengatakan bahwa wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pernyataan ini benar atau salah? Soal ke-9. Bunyi ayat dari surah Al-Alaq yang di dalamnya terdapat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat segala perbuatan manusia. Bunyi ayat tersebut adalah Alam ya'lam bi annallaha yara. Pernyataan tersebut benar atau salah? Soal ke-10. Lafadz ar-ruj'a adalah potongan dari surah Al-Alaq ayat ke-9 yang mempunyai arti tempat kembalimu. Pernyataan ini benar atau salah? Silahkan anak-anak mengerjakan dengan teliti untuk ulangan yang pertama bab surah Al-Alaq. Sekarang ulangan kedua dengan materi surah Al-Qadr.
metodenya masih sama, sistemnya masih sama. Anak-anak tinggal menuliskan jawabannya saja. Jawabannya berupa benar atau salah dari pertanyaan dan pernyataan yang Pak Rudi bacakan. Ingat ya, pertanyaan ini berupa pernyataan, salah atau benar. Sudah siap? Soal yang pertama untuk materi surah Al-Qadr. Pada bulan suci Ramadan, umat Islam berlomba-lomba berbuat kebaikan. Banyak keutamaan yang akan diperoleh dengan berbuat baik di bulan Ramadan. Salah satunya beribadah pada saat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 100 bulan. Pernyataan ini benar atau salah? Soal yang kedua. Surah Al-Qadr merupakan surah yang diturunkan di kota Makkah, termasuk golongan Makkiyah, yang terdiri dari 5 ayat dan menempati urutan ke-97 dalam Al-Quran. Pernyataan ini benar atau salah? Soal ketiga. Bukti cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah diberikannya malam kemuliaan, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh malaikat Jibril atas permintaan dan izin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur semua urusan manusia. Pernyataan ini benar atau salah? Soal yang keempat. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan bagi hambanya yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yaitu dengan dilipat gandakan nilai ibadahnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan surah Al-Qadr ayat kedua. Pernyataan ini benar atau salah? Soal nomor 5. Sebagai anak yang soleh, ketika datang bulan Ramadan, kita disunahkan mengisi malam kemuliaan dengan sholat hajat, membaca Al-Quran, dan berdiam diri di masjid. Pernyataan ini benar atau salah? Soal nomor 6. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid disertai dengan niat yang bertujuan untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari di bulan Ramadan. Pernyataan ini benar atau salah? Soal nomor 7. Bunyi surah Al-Qadr ayat ketiga adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pernyataan ini benar atau salah? Soal nomor 8.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat tersebut merupakan bunyi surah Al-Qadr ayat pertama. Nama Al-Qadr diambil dari kata Al-Qadr yang terdapat pada ayat pertama. Pernyataan ini benar atau salah? Soal nomor 9. Lafal yang artinya kemuliaan adalah Lailatul Qadar. Yang dimaksud Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Pernyataan ini benar atau salah? Soal terakhir atau soal nomor 10. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Pernyataan ini benar atau salah? Nah, soal sudah selesai, baru dibacakan. Ingat mengerjakan dengan teliti. Pak Rudi sengaja membuat soal ini dengan pernyataan agar kalian bisa berpikir. Kalau soal ulangannya biasa-biasa saja, tentu kalian akan mudah mengerjakannya dengan melihat buku paket. Selamat mengerjakan, semoga diberi kemudahan. Pak Rudi ingatkan, bagi yang belum mengumpulkan tugas menulis surah Al-Alaq ayat 1 sampai terakhir beserta artinya segera dikumpulkan. Cukup sekian dari Pak Rudi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.